Halo anak-anak sekolah Tarakanita Fluid sekalian, saya dengan Om Handi, papa dari Kathleen dan Karen. Di sini saya ditunjuk untuk menjelaskan profesi sebagai penyelam. Oke, jadi penyelam ini, untuk menjadi penyelam diperlukan beberapa tingkat keahlian yang dimulai untuk mengambil sertifikat khusus. Jadi sama seperti kalau kita mau mengendarai motor atau mobil, nah ini sama, kalau kita menyelam juga kita butuh namanya SIM, license menyelam. Jadi untuk menyelam kita harus belajar diving. Nah, saya mau menjelaskan sedikit menyelam yang diperlukan apa saja sih untuk menyelam ini. Nah, ini adik-adik sekalian bisa melihat ada beberapa alat menyelam di sini yang sudah tersedia. Nah, mulai dari pertama tabung. Nah, tabung ini adalah udara biasa, jadi bukan udara oksigen ya. Jadi hanya udara biasa yang dimasukkan ke dalam tabung supaya kita bisa bernafas di dalam air. Nah, yang berikutnya ada masuk alat penyelam yang kita sebut di sini sebagai BCD atau alat untuk membantu kita supaya bisa mempunyai daya apung di dalam air. Oke? Jadi fungsinya alat ini buat apa, Pak? Nah, fungsinya alat ini adalah supaya kalau kita menyelam kita tidak menghancurkan dasar laut. Nah, kalau kamu menyelam tidak memakai alat ini, kan kita akan menghancurkan terumbu karang. Terus ikan-ikan juga nanti mati, rumahnya mereka nggak ada. Jadi alat ini membantu kita supaya bisa mengontrol kita punya daya apung di dalam air supaya tidak tenggelam. Oke. Nah, yang berikutnya adalah alat kita untuk bernafas. Nah, alat untuk bernafas ini namanya adalah regulator. Ya, keseluruhan set adalah regulator yang mana kita nafas melalui mulut, bukan melalui hidung. Jadi kita bernafas melalui mulut dan membuang nafas juga melalui mulut. Oke, supaya kita bisa bernafas. Itu apa, Kak? Yang warnanya kuning-kuning itu, Kak? Nah, yang warnanya kuning ini sama untuk bernafas juga, tapi ini gunanya untuk membantu teman kita jika dalam keadaan kesulitan, mereka membutuhkan pertolongan, misalnya udaranya habis. Nah, kita bisa membantu untuk kasih ini. Oke. Lalu ada lagi alat yang ini. Nah, ini untuk melihat berapa banyak udara kita. Oke, supaya kita tidak kehabisan udara. Oke. Nah, berikutnya ada masker dan snorkel. Ini untuk melihat di bawah air. Jadi untuk menyelam kita membutuhkan masker, ya. Yang berikutnya ada fins, kaki katak. Nah, supaya kita bisa berenang. Oke. Jadi adik-adik kalau mau menyelam harus pakai ini. Nggak bisa pakai kaki biasa. Kalau pakai kaki biasa tidak bisa berenang nanti di dalam air. Gitu. Nah, saya mau kasih lihat juga, ini ada baju selam. Nah, baju selam ini gunanya untuk melindungi tubuh kita, ya, badan kita, supaya badan kita tetap hangat di bawah air, dan juga untuk melindungi terumbu karang supaya tidak terkena sengatan terumbu karang. Oke. Nah, jadi biasanya sebelum persiapan kita diving, setelah alat ini kita akan melakukan briefing. Nah, kebetulan saya lagi membawa diving trip di Raja Ampat dengan kapal pinisi. Nah, di sini adalah persiapan deck selam kita, ada alat-alat diving beserta tempat menyelam kita. Jadi setiap kali kita mau menyelam kita ada briefing di sini, di mana lokasi menyelam kita nyelamnya berapa dalam dan berapa lama. Jadi semua lokasinya dijelaskan di sini pada saat kita sebelum turun ke dalam air. Oke? Kalau untuk itu hasil diving itu buat apa ya? Menghasilkan apa? Nah, dari diving ini kita bisa menghasilkan yang pertama otomatis, ya, namanya pekerjaan pasti untuk bekerja. Yang berikutnya adalah kita bisa foto di bawah air dan video. Nah, foto dan video kita bisa jual atau kita bisa kasih lihat masuk ke televisi, kasih lihat ke orang-orang, itu juga bisa. Lalu yang berikutnya adalah untuk rekreasi keluarga. Dengan orang tua dan anak-anak yang bisa menyelam, mereka bisa berrekreasi bersama-sama. Oke, motivasi. Oh, iya.
juga nih. Nah ya, jadi kalau misalnya kita mau menyelam, otomatis kita harus belajar berenang dulu, ya. Belajar berenang di kolam renang, lalu tunggu adik-adik sampai umur 10 tahun baru bisa menyelam untuk belajar kursus. Nah, lalu adik-adik juga bisa dengan menyelam bisa membantu melestarikan ekosistem laut, ya, seperti jangan membuang sampah di laut supaya ikan-ikannya tidak makan sampah atau kotoran, jadi mereka bisa hidup supaya ada terumbu karangnya menjadi indah. Oke. Nah, untuk cita-citanya kalau memang mau menjadi penyelam, belajar berenang, suka dengan terumbu karang, suka ikan, otomatis pasti bisa menyelam. Oke. Sekian dan terima kasih. Selamat sampai jumpa. Ayo kita menyelam. Uh.